Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit yang menggugurkan dosa itu salah satu contoh umpamanya seperti ini. Seseorang yang berbuat dolim, kemudian dia taubat kepada Allah Ta'ala sebelum dia sakit. Nah, di titik dia itu tobat terus menerus, dia menyesali tobat terus menerus, kemudian dia sakit. Sakit ini satu, bukan kena santet. Yang kedua, kalau tes dokter itu normal semua, tes darah semuanya normal, kolesterol normal dan sebagainya, organ tubuh normal, tapi dia sakit ngeletak, bener normal ini. Nah, bisa aja sakitnya itu menggugurkan dosa. Itu jelas harus ada hitam di atas putih. Jadi bukan dia sakit karena sakit apa, jantung menggugurkan dosa, mana? Nanti sakit panu menggugurkan dosa, ya toh? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam hidayah serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita tampilkan dan seperti video yang telah kita saksikan di awal tadi, kita ingin membahas seperti apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Danu, bahwa beliau memiliki kriteria dan versi sendiri tentang penyakit yang bisa menggugurkan dosa. Menurut Ustaz Danu, penyakit yang bisa menggugurkan dosa itu adalah ketika seseorang yang dulunya sering berbuat jahat, berbuat zalim, kemudian dia bertobat, kemudian dia dapat penyakit. Yang mana penyakitnya itu bukan karena santet. Kemudian penyakitnya itu dicek ke dokter normal-normal saja. Artinya dalam kata lain, tidak terdeteksi oleh alat medis. Sementara dia tergeletak. Nah, penyakit yang seperti inilah yang bisa menggugurkan dosa seseorang. Ini menurut versi Ustaz Danu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dari mana Ustaz Danu tahu bahwa penyakit yang seperti itu bisa menggugurkan dosa? Kenapa Ustaz Danu bisa membuat versi dia sendiri, bahwasanya dengan kriteria yang telah dia sebutkan tadi, itulah penyakit yang bisa menggugurkan dosa? Dari mana referensinya ini? Dari mana Ustaz Danu itu tahu? Padahal Ustaz Danu ini bukanlah seorang ulama, bukan seorang nabi, sehingga dia tahu ya bahwa penyakitnya seperti inilah yang bisa menggugurkan dosa. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa penyakit yang bisa menggugurkan dosa itu adalah sebagai berikut. Mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzdin wala azan wala ghammin. Apapun musibah yang menimpa orang muslim, kata Rasulullah, dari penyakit, kesulitan, gundah gulana, gangguan, kesedihan, itu semuanya adalah sebagai penggugur dosanya. Hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha khotayahu. Sampai duri sekalipun, ya, sampai ditusuk duri sekalipun, itu semuanya adalah sebagai penggugur dosa, kata Rasulullah SAW. Jadi menurut Rasulullah itu adalah apapun penyakit yang menimpa, yang mengenai seorang muslim, baik dari musibah, rasa sedih, kesulitan, gundah gulana, kemudian penyakit, gangguan, sampai duri sekecil itu pun, itu semuanya adalah illa kafarallahu biha khotoyahu, kecuali itu semuanya sebagai penggugur dosanya. Hadis riwayat oleh Imam Muslim, hadis 5624. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa inilah penyakit yang bisa menggugurkan dosa. Jadi apapun musibah yang menimpa orang muslim ini sebetulnya adalah sebagai penghapus dosa-dosanya. Nah, inilah versi Rasulullah SAW. Sementara Ustaz Danu memiliki versi sendiri. Kalau
Nabi berbicara, kalau Nabi berkata, itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit yang bisa menggugurkan dosa tadi menurut Rasulullah berbeda dengan versi Ustadz Danu. Sementara Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu. La yantiku anil hawa in illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak akan berbicara kecuali apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Ustadz Danu juga mendapatkan wahyu? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita jelaskan bahwasanya ada 3 cara Allah untuk menggugurkan dosa seseorang. Yang pertama adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha berdasarkan surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah dengan taubat yang sebetul-betul bertobat. Semoga Allah mengampuni dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan berbuat baik. Ya, dengan berbuat baik itu pun Allah akan menghapuskan dosa, akan menggugurkan dosa seseorang. Mana dalilnya? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah dalil bahwasanya perbuatan baik pun bisa menghapuskan dosa seseorang. Seperti apa yang telah Allah sampaikan di dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapuskan perbuatan buruk. Bahwa amal kebaikan seseorang itu bisa menghapuskan dosa seseorang. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi mereka yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, bahwasanya penyakit pun bisa merontokkan dosa seseorang. Bahwa musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang muslim pun bisa menggugurkan dosa seseorang, seperti hadis yang telah kita bacakan di awal tadi. Jadi ada 3 cara Allah untuk menghapuskan dosa seseorang. Yang pertama adalah dengan taubat nasuha kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan beramal soleh ataupun berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan Allah timpakan musibah kepada mereka. Dengan catatan mereka bersabar dengan musibah yang Allah berikan kepada mereka. Orang yang sakit itu insya Allah pasti ada dosa. Itu kuncinya nomor 1, pegang itu. Tapi orang yang tidak pernah sakit sampai meninggalnya, belum tentu dia tidak punya dosa. Kemudian di dalam video kedua ini, Ustadz Danu mengatakan bahwasanya ketika seorang ditimpa musibah, ketika seorang itu mendapat penyakit, itu bisa dipastikan karena dosanya. Itu dapat dipastikan karena kesalahan orang tersebut. Benarkah demikian? Kalau seperti itu pendapat Ustadz Danu, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW pernah sakit, ya, pernah demam, pernah sakit kepala. Apakah beliau ini juga karena dosa? Bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam? Beliau ini dapat penyakit kulit selama 18 tahun. Apakah juga ini adalah dipastikan karena dosa Nabi Ayub itu sendiri? Atau bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i yang mana beliau ini diderita penyakit 7 tahun lamanya, penyakit ambeien, sampai beliau ini wafat? Apakah kita bisa mengatakan itu adalah karena dosanya Imam Asy-Syafi'i? Berani tidak mengatakan, oh itu karena dosamu wahai Imam Syafi'i? Walaupun sebetulnya tidak ada yang maksum, ya, dari dosa kecuali adalah Rasulullah SAW, tapi berani tidak mengatakan bahwa itu adalah dari dosa Imam Asy-Syafi'i? Ataupun sahabat Nabi Muhammad SAW 30 tahun beliau menderita sakit, yaitu Imran bin Husain. Apakah kita berani mengatakan bahwa itu juga adalah karena dosa-dosa beliau?
padahal dia adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang langsung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berani nggak kita mengatakan bahwa itu juga adalah karena dosanya? Jadi kita tidak bisa memastikan ketika seseorang ditimpa musibah itu adalah karena dosanya. Ketika seseorang mendapat penyakit itu juga adalah karena dosanya. Itu tidak bisa kita pastikan. Tetapi Ustaz Dalu bisa memastikan akan hal itu. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa siapapun ditimpa musibah itu sudah pasti karena dosanya. Itu tidak boleh. Lihat dulu kepada siapa musibah itu Allah timpakan. Kalau kepada orang-orang soleh, kepada syuhada, kepada para nabi dan rasul, itu adalah untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musibah yang menimpa orang mukmin, ya, ataupun mukmin yang berdosa, itu adalah sebagai penghapus dosa ataupun sebagai peringatan. Kalau ada musibah yang menimpa orang kafir, maka ketahuilah itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah sebagai bahan reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan berguna bagi kita bersama. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين